Sebutkan satu aja. Faruk itu? Faruk mana ada menghina? Tidak ada menghina. Apa Bang, yang bahasa- disampaikan Dinda Faruk itu adalah data Bible. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Tidak ada yang disampaikan Dinda Faruk itu melainkan data Bible. Cuman kalian sakit hati setelah diungkap isi Bible itu. Oke, lagian Dinda Faruk itu adik, dia itu mu'alaf. Tadinya orang Kristen, ia mengerti Bible. Setelah dia baca Biblenya, dia nggak dengarkan lagi sama pendeta pastor. Dia baca sendiri, oh ternyata ini salah. Nah, tidak seperti Dinda Hutapea ini. Pasti adik ini masih mendengarkan pendeta, khotbahnya pendeta. Coba belajar sendiri. Coba belajar sendiri, baca Bible sendiri. Masuk akal nggak itu Tuhan turun ke bumi nente? Nggak masuk akal kan? Nah, itulah yang membuat mereka orang-orang ini jadi mualaf. Masa Tuhan turun ke bumi? Ya, namanya juga dia menjadi manusia. Bagaimana mungkin Tuhan menjadi bukan Tuhan, adikku? Cuma Tuhan itu maha kuasa kan? Benar nggak? Kalau iya, Tuhan itu maha kuasa. Justru karena itu dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka kehilangan kuasa. Coba Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang disebut Tuhan. Tuhan kok tidak bisa berbuat apa-apa sih? Karena dia menjadi manusia. Justru karena itu Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia turun derajat, berarti kekuasaannya itu hilang. Sementara Tuhan itu kuasanya kekal. Yesus sibuk berdoa, ya Bapakku yang ada di surga, ya Bapak yang ada di surga. Artinya dia bukan Tuhan, nggak layak dituhankan karena dia sendiri bertuhan. Tuhan itu, Adinda, Tuhan itu berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah, bukan berkuasa menciptakan dirinya jadi manusia. Bukan. Gitu ya adik ya, adikku yang cantik, cantik kali pun Mesram Nurtapia ini. Saya terus, iya, perbanyak belajar, jangan sering-sering dengar khotbah gereja karena mereka itu berkhotbah karena ada perpuluhan yang diincar. Isi dompetmu yang diincar sama mereka. Ambil Bible, belajar sendiri, tutup kamar, belajar, minta kepada Tuhan. Tuhan yang maha kuasa, yang maha melihat, tuntun hambamu ini. Enggak usah kau sebut Tuhan yang mana, yang pasti Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Tuhan, berikan petunjukmu. Di kau yang hakikat pencipta, yang maha melihat, maha mendengar. Hambamu ini, ciptaanmu ini minta petunjuk. Apakah yang ada di depanku ini firmanmu atau bukan? Berikan aku petunjuk. Bacalah pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Pasti akan dapat petunjuk. Jangan dengarkan lagi yang dengarnya itu. Dompetmu yang diincar itu. Hala Bata. Ini saudara kita dari Batak. Halo saudara, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Bruce Lee. Dengan siapa di sana? Halabata, Majua-jua, Horas, Nang Handong Hepeng. Oh, Lea. Lea apa? Lea. Lai. Kumaha damang. Lai. Biasanya kalau si pemalu pendiam. Saudara Halabata, apa kabar? Oh, belum sarapan. Ya udah, makan dulu Bang, makan dulu. Makan dulu Bang ya. Kita naikkan yang sudah sarapan. Dinda Alfi yang muslim yang pakai hijab itu langsung aja di ini deh, di kick aja langsung. Tes vokal dulu saudara Halabata, latihan tarik napas dulu. Supaya tidak gemetaran. Ya, tarik napas pelan. Itu ya, supaya tidak gemetaran bertemu dengan Bruce Lee. Oke.
saudara siapa namanya yang baru naik ini? Vivin. Gimana urusannya dengan Pak RT kemarin? Udah selesai belum? Belum. Halo? Pipin kan ini? Pin? Ini Pin? Pin, aduh, itu teman saya Pipin. Nama panjangnya penjepit pintu. Disingkat Pipin. Nah ini. Ais, horas. Lawan pastor, mana pastornya? Dari wah, bukan cuman pastor yang kita tunggu ini, Paulus pun kita tunggu kalau perlu. Saudara Obeng Sinaga, apa kabar bang? Alhamdulillah bang, baik bang. Angkat saya jadi muridmu bang. Sinaga ini kan marga bang. Itu si naga bang, ada titiknya bang. Oh, Saya dari Sinaga. Sunda bang. Oh, masya Allah. Jangkrik kirain Ajari tadi saya saudara dong, Bang. kita dari Medan. Iya, Siap, saudara bang. baik. Saya Mau dari diajarin Sukabumi apa? bang. Jurus apa? Cicak telan bola plastik atau jurus Apa aja bang? apa Untuk aja? melumpuhkan. Oh, untuk melumpuhkan. Kalau untuk melumpuhkan itu pakai kabel telanjang bang, colok 202 voltase habis itu nah, lumpuh dia itu. Siap bang, siap bang. Di mana di Medan, saudara ini? Sukabumi bang. Oh, di Jawa Sukabumi. Barat. Oh, iya. Iya, Jawa Barat. Dekat dari Danau Toba itu enggak? Jauh, agak jauhan kayaknya ya. Di Sukabumi Jawa Barat bang, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Iya Sunda. Iya, Sunda. Oke, tahu. Bandung kan? Iya Sukabuminya. Iya, betul. Dan kota Bandung kan di tengah-tengah itu Sukabumi kan? Betul. Iya. Iya kan aja bang. Oke, saudara kita ada saudara David di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, saudara David atau saudara Daud. Kumaha damang, bang? Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya. Siap. Aduh. Iya. Senang Bang Juma buka komal kayak begini. Iya. Saya memprediksi waktu sebelum saya melihat ini, karena tadi pembahasan ke Edis. Oh, Jadi iya. Bang Juma juga debat-debat juga dengan Edis. Nah, dalam prediksi saya, Bang Juma buka komal juga seperti Edis, sehingga ngikut lah gitu kan. Iya. Nah, cuman Iya. begini Bang Juma, saya Kristen. Siap. Saya melihat secara fakta, Siap. kalau di dunia, Iya bang. yang di dunia ini yang memulai itu kan Ahmad Dedat ya, Bang Juma. Gurunya Zakir Naik. Ahmad Dedat. Ahmad Dedat ya kan? Oh ya. Video-videonya itu. Nah, kemudian diwariskan ke Zakir Naik. Iya. Yang datang ke Indonesia itu yang diundang Iya sama betul. wakil presiden. Siap. Nah, sebetulnya kalau posisi wakil presiden itu menunjukkan bahwa secara kebangsaan itu ya seperti itu. Wakil presiden itu kan mewakili rakyat Indonesia. Iya. Ketika Zakir Naik menantang umat Kristen, ya berarti wakil presiden ya mengiyakan itu kan gitu. Nah, disitulah fakta itu yang saya lihat nyata, sehingga ulasan Edis itu ya salah satunya yang paling pokok itu, bahwa bangsa Indonesia ini sudah dimulai dengan
adanya pertentangan yang secara nasional itu oleh wakil presiden dimulai. Begitu Bang Edis. Mati meja. Saya Bang Edis Bang, bukan Bang Suma. Bang Juma. Oh sorry. Iya, jadi jadi gini. Di dalam Al-Quran itu perintahnya itu cuman menyeru, serukan, sampaikan Islam itu kepada seluruh umat manusia. Itu kredit plusnya itu di Islam ada validasi dan ada legitimasi dari Al-Quran itu sendiri untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu poinnya dulu Bang. Dan juga di Bible ada perintah yang cakupannya jauh lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Jadi Bible itu memerintahkan orang Kristen untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Kalau di Islam tak ada perintah itu, jadikan seluruh bangsa jadi Islam. Itu tak ada perintah itu di Al-Quran, gak ada. Tapi di Kristen ada perintah, jadikanlah. Jadikan. Nah, poin kedua, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi ada kekuatan yang terorganisir, tervalidasi dari muatan yang ada di dalam Bible untuk melakukan penginjilan kepada seluruh manusia. Jadi kita tidak perlu mencari akar yang memulai adalah Ahmad Dedat dan segala macam. Kristen berdiri Bang, Kristen berdiri itu kemana-mana mereka, apapun misinya, entah menjajah kah, entah kerjasama kah, entah faktor politik kah, itu akan disusupi oleh yang disebut misionaris. Termasuk ketika penjajah masuk ke Nusantara ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu tetap saja dengan Al-Qurannya. Mau dibawa kemana saja, ya Al-Quran silakan dinilai isinya. Tidak pernah kemudian Al-Quran itu merubah kulit supaya menyamanyamakan dengan norma-norma, dengan budaya, adat istiadat, atau kebiasaan masyarakat setempat. Al-Quran tidak pernah seperti itu, seperti bunglon. Berbeda dengan Bible. Kemana dia pergi, di situ dia mewarnai dengan warna mayoritas penduduk di mana dia pergi. Sama di Indonesia. Tadinya adalah Tuhannya adalah God. Yang tadinya adalah Theos. Masuk ke Indonesia berubah karena di Indonesia ini mayoritas penyembah Allah. Maka Bible merubah seketika polanya dengan menggantikan Theos menjadi Allah. Tujuannya apa? Itu tadi. Jadikanlah orang Indonesia semua menjadi pengikutku. Itu poinnya. Nah, sekarang antara api dan air tidak mungkin bersatu. Dan kami tidak mungkin kemudian ingin dibakar. Maka kami sebagai yang menantang itu harus melakukan perlawanan. Ketika diberitakanlah Injil, jadikanlah orang Islam semua menjadi pengikutku. Oh, tunggu dulu Bang. Kita harus sama-sama menunjukkan data kebenaran itu. Kalau Kristen agama benar, kami ikut. Kalau Islam yang benar, Anda tidak perlu ikut. Pikirkan saja, renungkan saja. Tapi kalau Kristen bisa memberikan cakupan kebenaran itu, kami ikut. Sayangnya Kristen tak mampu menunjukkan mana kebenaran yang ada di Kristen itu. Sedikit pun. Saya tidak menemukan ada kebenaran di Kristen. Sedikit pun. Berdasarkan kaidah ilmu. Ilmu loh ya. Bukan doktrin, bukan dogma. Kalau dogma ya Kristen agama benar. Kristen agama baik. Kalau doktrin dogma. Saya berbicara skala logika. Logika itu keseimbangan. Ilmu. Ada enggak dari aspek Kristen ini yang bisa dikaji dengan ilmu dan itu kita temukan benar? Tidak ada. Dari konsep Tuhan bertentangan ilmu. Kitab bertentangan ilmu. Rasul bertentangan ilmu. Rumah ibadah bertentangan dengan ilmu. Jadi tidak ada aspek kebenaran yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk masuk ke dalam agama Kristen, di mana Kristen diajarkan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kalau cuma ikut-ikut doang ya mungkin. Sebelum Islam datang ya mungkin. Karena kekuatan perintah itu dilengkapi dengan kekuatan Imperium Romawi yang pengaruhnya, peradabannya separuh dari bumi dikuasai oleh mereka. Bisa jadi sebelum Islam datang, oh sah-sah saja orang semua bisa ikut menjadi pengikutnya. Tapi setelah Islam datang, tunggu dulu. Hadapi dulu kami. Kalau Kristen itu agama benar, tunjukkan aspek kebenarannya yang mana. Tuhan kok datang ke bumi netek sama wanita? Apakah itu benar bisa diterima logika? Enggak bisa diterima.
Terus buku-buku yang dicatat berdasarkan penyelidikan atas kesaksian-kesaksian orang yang kita tidak kenal dijadikan sebagai panduan agama untuk mengantar kita kepada keselamatan akhirat. Oh, tunggu dulu. Bisa. Lalu apa yang menjadi kemudian kebenaran yang bisa kita jadikan tolak ukur? Tidak ada. Doktrin. Sekarang tema yang saya sajikan ini, Bang. Contohnya. Apakah salib itu berkat? Atau justru salib itu adalah kutuk? Ada nggak Kristen yang bisa kemudian memberikan data valid penyaliban itu adalah berkat dari Tuhan? Silakan kalau ada. Dari aspek mana? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya, saya jawab. Silakan. Jadi sesuai tema aja ya, sesuai tema. Siap. Salib itu berkat atau kutuk? Ya, kalau disimpulkan langsung, itu adalah kutuk yang menjadi berkat. Salib itu adalah kutuk yang menjadi berkat. Nah, kan dijelaskan di dalam Bible itu dia disalib, dia disalib karena kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu menjelaskan bahwa manusia yang bersalah itu terkutuk, manusia yang berbuat salah, berdosa terkutuk. Nah, Yesuslah yang mengambil kutuk itu. Yesus yang mengambil kutuk itu, dia mati karena kutuk dosa manusia. Nah, kan masalahnya di kitab suci Bang Juma itu melenceng. Kalau di Alkitab dia mati, kemudian dia bangkit dan dia naik ke surga. Nah, itu suatu kehebatan, suatu nilai yang sangat tinggi bahwa mati, hidup, dan mati, bangkit, dan naik ke surga. Nah, itu masalahnya di kitab Bang Juma itu dia ndak mati, tiba-tiba naik. Jadi nilai-nilai apa namanya, kalau bahasanya tuh nilai-nilai kepahlawanannya itu ndak ada sama sekali. Tapi kalau nilai yang dijadikan di dalam Bible itu dia mati, bangkit, dan naik, ya itu suatu hal yang luar biasa. Jadi sehingga kutuk itu menjadi berkat supaya manusia yang berdosa, Bang Juma, hanya mengandalkan iman bahwa dosanya sudah apa namanya ditanggung Yesus di kayu salib. Dosa Bang Juma, dosa umat manusia ditanggung Yesus di kayu salib. Kan sederhana. Tuhan mempunyai kasih yang luar biasa sehingga manusia itu yang tadinya sudah terkutuk dengan adanya datang Yesus mati di kayu salib. Nah, jadi manusia yang terkutuk bisa menjadi berkat, menjadi yang tadinya jalannya masuk neraka, ya dengan adanya Yesus masuk surga. Jadi sederhana, Bang Juma. Jadi tidak berbelit-belit ke sana sini. Masalah perbuatan lah, masalah yang lain-lain lah, doktrin segala macam. Nah, tapi doktrin yang benar hanya sederhana. Kalau kamu manusia, kalau kamu mau diselamatkan atas dosamu, kamu percaya Yesus yang menanggung dosamu. Selesai. Karena kita ini kan ciptaan Tuhan. Yang buat dosa siapa, Bang Juma? Kan bukan kita. Tuhan menciptakan manusia. Lalu manusia ngomong salah saja sudah berdosa. Berpikir salah sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhanlah yang menyelesaikannya. Tuhan menyelesaikan dengan Yesus Kristus itu. Secara singkatnya begitu, Bang Juma. Jadi menjadi Kristen itu sebetulnya sederhana dan baik, Bang. Pasti diselamatkan. Saya minta data di mana dosa yang orang Kristen lakukan yang menjadi hukuman dari Elohim. Dosa apa yang Kristen lakukan yang kemudian dosa ini harus berupah penyaliban. Karena yang disalib menurut Elohim hanyalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Siapa mereka yang dikutuk? Mereka adalah yang melanggar hukum Tuhan. Sekarang tolong tunjukkan orang-orang Roma abad pertama, abad kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya abad sekarang ini.
Dosa apa kira-kira yang kemudian orang Kristen lakukan yang melanggar hukum Tuhan yang datang kepada mereka, yang mana dosa ini mengakibatkan kutuk dari Tuhan? Coba tunjukkan satu dosa yang Anda maksudkan Anda diganti oleh Yesus. Dosa apa itu, Bang? Silakan. Sebetulnya Bang Juma, saya pikir kan banyak hafal juga ayat-ayat di Alkitab, cuman memahaminya itu salah. Kalau soal dosa diganti dengan penyalipan, sebetulnya bukan penyalipannya Bang Juma, tapi matinya. Yesus tidak harus juga mati di kayu salib. Dengan mati cara apapun juga bisa. Nah, kebetulan kebiasaan bangsa Yahudi itu orang yang salah disalib. Nah, di dalam Roma bahwa upah dosa itu ialah maut. Iya, yang saya tanya, Bang, dosa apa yang kalian lakukan sampai kalian itu dikutuk oleh Tuhan? Nah, kutuk Tuhan kepada kalian itu diambil alih, disalib kiri oleh Yesus, sehingga Yesus yang menggantikan kalian untuk menanggung kutuk itu. Pertanyaan saya, dosa apa yang Kristen lakukan yang mendatangkan kutuk Tuhan? Ya, kutuk itu terjadi Bang Juma sejak awal pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Loh, Semua jadi bukan dosa Kristen. Bukan semua dosa Bang Juma. Dosa pikiran, Di mana? Oke. perbuatan. Oke. Di mana Tuhan mengutuk Adam? Tolong tunjukkan dalilnya. Kalau mengatakan langsung dikutuk kan enggak Bang Juma, itu kan Berarti proses. tidak ada. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwa Yesus itu mati dikutuk karena dosa kita? Kita di sini Kristen. Dosa apa yang Kristen lakukan sampai kok dia merasa dikutuk oleh Tuhan? Emang Tuhannya Yahudi pernah memberikan aturan ke Kristen? Wahai Kristen, jangan kau makan babi. Wahai Kristen, jangan kau mencuri. Emang Tuhannya Yahudi pernah kasih aturan? Nabi mana yang membawa aturan itu untuk Kristen? Untuk orang Roma, untuk orang Yunani, untuk orang Belanda? Ada rupanya nabi yang diutus kepada kalian, kemudian kalian melanggar perintah nabi tersebut. Ada. Bang Juma, ketika Adam. Adam Makanya saya Adam minta jatuh ke dalil. dalam dosa, enggak, itu pondasi awalnya di situ. Kejadian awalnya bahwa di mana Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Saya butuh di dalil, situ, Bang. di situ dikatakan Tuhan sudah tidak berkenan. Manusia hilang kemuliaannya dari Tuhan. Ya kan? Nah, dosa itu kan dijelaskan di dalam Roma, dosa itu menjalar ke semua manusia. Baik itu dosa perkataan, perbuatan, segala macam. Nah, hukum Taurat ditambahkan supaya dihitung menjadi dosa. Hukum Taurat ini untuk siapa, Bang? Semua umat manusia. Di mana dalilnya Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Ini jadi kacau semua. Enggak Pernyataan kacau. saudara David itu, makanya saya bilang tadi, Kristen itu sedikit pun tidak ada punya kebenaran. Aspek kebenaran untuk menjadi Kristen itu tak ada. Tadi Anda mengatakan dosa manusia yang ditebus kemudian oleh Yesus. Dosa manusia yang mana? Ternyata Kristen tidak punya aturan Tuhan yang datang kepada Kristen. Wahai Kristen, selayaknya orang Yahudi, jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Sehingga Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di situ? Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, itu berlaku untuk siapa? Ya Bani Israel, bukan Bani Kristen. Jadi kalau ada orang melanggar hukum Taurat, yang melanggar itu ya orang yang punya aturan itu. Sama seperti aturan Indonesia, hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ketika dilanggar, tidak ditepati, itu tidak ditepati oleh siapa? Orang Malaysia yang tinggal di Malaysia tidak melakukan Undang-Undang Dasar 45, ya urusannya karena tidak mengikat mereka. Orang Kristen pun begitu, tidak terikat oleh hukum Taurat. Sehingga ketika orang Yahudi diperintahkan, jangan engkau makan babi, itu haram bagimu. Terus orang Kristen makan babi, ya orang Kristen tidak berdosa karena hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Makanya muncul pertanyaan, dosa apa yang Kristen lakukan sehingga Yesus yang harus menebus dosa itu, sedangkan yang diperintahkan kemudian kepada sosok yang agar jangan mendekati buah pengetahuan baik dan jahat, hanya satu oknum beserta dengan bininya, yaitu Adam dan Hawa. Adakah perintah itu diperintahkan kepada kita?
jangan kau makan. Bukan, itu perintahnya datang kepada Adam. Maka kalaupun ada kutukan, kutukan itu hanya ke Adam. Sayangnya tidak ada kutukan itu kepada Adam, Bang. Yang dikutuk hanya ular. Jadi begini Bang Juma. Silakan. Penjelasan-penjelasan yang ada itu kan tidak langsung pada waktu Adam di situ langsung dijelaskan. Enggak. Itu kan Musa yang menulis Kejadian. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus menjelaskan selanjutnya. Jadi dosa Bang Juma, dosa itu ditetapkan oleh hukum Taurat. Kita mencuri jadi berdosa itu hukum Taurat. Makanya dijelaskan akibat satu pelanggaran, yaitu Adam, semua manusia berdosa. Nah, itu di Roma 5:12. Itu kan Ya. ajaran Paulus, Bang. Ini kita berbicara ajaran Tuhan. Nah, Di mana? kalau Di ya mana Paulus Tuhan? sama aja, sama. Oh, nggak bisa dong. Paulus bukan Tuhan. Paulus bukan Nah, Tuhan. kalau nggak bisa, jadi nggak bisa diskusi Bang Juma. Iya, Saya kan mengambil di Bible. Dengarkan, saudaraku, dengar. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memutarbalikkan hukum Tuhan. Nah, kita sedang berbicara skala prioritas Tuhan, bukan kepada Paulus. Paulus itu manusia, bukan Tuhan. Dan dia tidak pernah menerima firman dari Tuhan, Paulus itu. Dia menerima pernyataan Injil itu dari bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Dia tidak pernah menerima firman dari Tuhan. 1 Korintus 11, nomor 17. Aku berkata bukan dari firman Tuhan, melainkan dari karena saya orang bodoh yang ingin bermegah. Itu data, Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus dikutuk karena dosa-dosa Kristen. Pertanyaan saya, Kristen ini melakukan dosa apa sih? Kok iseng kali? Kok iseng kali anak orang yang suci, anak orang yang kemudian pembawa kebenaran, jalan kebenaran, hidup kepada Bani Israel, kok jadi tumbal untuk Kristen? Memang Kristen ini melakukan dosa Bang apa? Juma, kalau tidak bisa mengutip surat-surat Paulus, ya tidak bisa disambung Bang Juma diskusinya, karena itu ada di dalam Roma, di dalam Efesus, di dalam Kolose. Oke, saudara, berarti benarlah kemudian penggenapan Yesus. Yesus itu